Kita semua tahu kan pasar keuangan lagi gila-gilanya. Nah, kali ini kita mau bahas sebuah panduan yang jujur aja agak beda. Tentang gimana caranya bukan cuma selamat, tapi malah bisa berkembang di tengah situasi yang serba nggak pasti ini. Oke, coba kita lihat datanya deh. Ini gambaran betapa kacaunya kinerja pasar di tahun 2025. Aset-aset utama? Hasilnya beda jauh banget. Emas, wow, meroket sampai 64%. IHSG juga lumayan, naik 22%. Tapi Bitcoin malah anjlok 6%. Gila kan? Angkanya bener-bener acak. Nah, kalau ngelihat angka-angka kayak tadi, pasti langsung pusing kan? Semua investor, mungkin Anda juga, langsung kepikiran pertanyaan yang bikin stres. Ini harus gimana ya? Jual? Beli lagi? Atau diam aja? Rasanya kayak keputusan besar banget ya kan? Tapi, gimana kalau ternyata itu pertanyaan yang salah? Mungkin jawabannya itu bukan soal milih aset mana yang paling jago, tapi soal mengubah cara kita berpikir. Ini semua tentang gimana kita memandang uang yang kita punya. Nah, ini dia nih yang menarik. Ada dua cara pandang yang beda banget. Di satu sisi, ada trader yang mikirnya soal keuntungan. Fokusnya cuma ke harga. Kapan nih bisa dijual biar untung? Di sisi lain, ada perencana. Fokusnya beda total, yaitu tujuan hidup. Pikirannya, uang ini cukup nggak ya buat sekolah anak nanti? Kutipan ini benar-benar kena banget ke inti masalahnya. Intinya tuh gini, tujuan akhir dari uang itu jauh lebih penting daripada sekedar angka keuntungan di atas kertas. Jadi bukan soal untung berapa persen, tapi soal tujuan saya tercapai tidak. Oke, jadi kalau tujuan finansial itu ibarat tujuan akhir perjalanan kita, gimana cara kita sampai ke sana tanpa tersesat? Nah, disinilah waktu atau lini masa jadi kompas kita. Yap, waktu itu kuncinya. Di dunia perencanaan keuangan, horizon waktu ini penting banget. Kenapa? Ya karena ini yang nentuin strategi risiko kita. Gampangnya gini, kalau tujuannya jangka pendek, ya resikonya harus rendah. Tapi kalau masih lama banget, kita bisa lebih berani ambil resiko. Ini nih yang seringkali orang lupa. Rencana keuangan itu nggak statis, dia hidup. Tujuan yang tadinya kita anggap jangka panjang, tahu-tahu udah sisa 3 tahun. Nah, statusnya langsung berubah jadi jangka pendek. Artinya, strategi kita juga harus ikut berubah. Terus, apa artinya ini buat investasi kita? Apa yang harus kita lakuin kalau waktunya makin mepet? Prinsipnya simple banget tapi super penting. Semakin dekat ke hari H, risiko investasi harus makin diturunin. Tujuannya apa? Biar modal kita aman. Jangan sampai deh dekat-dekat waktu butuh uangnya, kita malah ngejar untung gede, tapi resikonya juga gede. Biar lebih kebayang, kita lihat contoh nyata yang dahsyat banget. Kita mundur ke krisis finansial tahun 2008. Ini ceritanya keren banget. Ada klien butuh uang buat kuliah anaknya 3 tahun lagi. Nah, uangnya itu ada di reksadana yang untungnya udah 70%. Gede banget kan? Tapi si perencana keuangan malah nyaranin pindahin aja ke deposito yang aman. Untungnya kecil cuma 3%. Dan bener aja, nggak lama kemudian pasar hancur di tahun 2008. Hasilnya, dana kuliah anaknya selamat sentosa. Mungkin dia kehilangan potensi untung lebih besar, tapi yang jauh lebih penting, tujuan utamanya aman. Oke, sekarang kita udah ngerti cara ngamanin tujuan kita dari gejolak pasar. Tapi mari kita bahas ancaman terbesar yang sebenarnya. Dan ini jujur aja bukan soal pasar saham yang anjlok. Satu kalimat ini bisa mengubah cara kita melihat segalanya. Fokus kita bergeser dari risiko investasi ke sesuatu yang jauh lebih dasar dan pribadi. Ancaman terbesarnya ternyata ada di sumber penghasilan kita sendiri. Coba deh lihat sekeliling kita. Dunia kerja lagi berubah drastis. Robot dan otomatisasi udah gantiin banyak kerjaan di pabrik. Sekarang AI mulai mengganggu kerjaan kantoran. Ijazah udah bukan jaminan lagi. Artinya apa? Kemampuan kita buat cari uang yang jadi bahan bakar investasi kita justru jadi titik paling rapuh dalam rencana keuangan kita. Nah, kalau ternyata risiko terbesarnya ada di penghasilan kita, terus investasi terbaik kita seharusnya ditaruh di mana dong? Jawabannya ternyata bukan di pasar modal. Ini membawa kita ke sebuah konsep yang kuat banget buat masa depan, yaitu kita harus berhenti fokus ke jabatan dan mulai fokus ke keahlian inti yang bisa kita jual di mana aja. Ada istilah kerennya nih, namanya job hugging. Contoh paling gampang Raditya Dika. Kalian intinya tuh bukan komedian atau penulis, bukan. Kalian intinya adalah bercerita. Dan keahlian bercerita ini bisa dia pakai di mana-mana, di buku, di film, di panggung stand-up.
Jabatan bisa hilang, tapi keahlian inti yang fundamental kayak gitu bakal selalu ada pasarnya. Jadi intinya apa? Keamanan finansial sejati itu ternyata bukan dibangun dari jago milih saham, bukan. Tapi dari memastikan bahwa kita, Anda, selalu punya kemampuan untuk menghasilkan uang. Nggak peduli kondisi ekonominya lagi kayak gimana. Aset terpenting itu ya diri kita sendiri. Dan ini membawa kita ke pertanyaan penutup yang mungkin paling penting. Coba deh, lupakan sejenak soal pasar saham. Tanya ke diri sendiri, apa satu keahlian yang bisa saya investasikan hari ini yang hasilnya bisa dinikmati seumur hidup? Jawabannya ada di situ. Itulah kunci keamanan finansial yang sebenarnya.